Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina, khususan mu'allifu hadha tafsir, ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian tafsir surat Yasin yang mana pagi hari ini kita berada di ayat yang ke-8. Ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada kita bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada kelompok yang pada saat itu tidak ada dari mereka atau sedikit dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan memang tidak ada utusan. Litundira qauman ma undira aba'uhum fa hum ghafilun. Karena memang tidak ada utusan dari Allah kepada mereka, sehingga mereka hidup dalam kelalaian, hidup dalam jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada mereka, ada beberapa kelompok dari mereka, beberapa golongan yang Allah sudah pastikan bahwasanya mereka akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pastikan mereka tidak akan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk semua umat manusia ini beriman kepadanya. Itu hal yang paling diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak ada satupun dari umat manusia yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi inginkan itu semua umat manusia selamat dari neraka, masuk surganya Allah. Kalau bisa kosong neraka itu yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad SAW.
Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab atau menghibur Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wahai Muhammad, bukan seperti itu jalan yang diinginkan oleh Allah. Tidak mungkin semuanya itu iman kepada Allah. Memang sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ashabul shimal, ada ashabul yamin. Ada kelompok yang masuk ke surganya Allah, betapa beruntung kelompok tersebut. Dan ada juga kelompok yang masuk ke nerakanya Allah. Makanya Allah ciptakan surga dan neraka. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jangan-jangan kamu itu sedih wahai Muhammad, sumpah, karena mereka tidak mau beriman. Sedihnya Nabi karena mereka tidak mau iman kepada Allah, sehingga mereka akan kekal abadi di api neraka. Makanya Allah di ayat ke-7 dari surat Yasin mengatakan, sudah wahai Muhammad, sudah aku tetapkan jauh dari sebelum kamu diutus, bahkan jauh dari sebelum kamu dilahirkan, sudah ditetapkan sama Allah bahwasanya banyak dari mereka umat manusia yang tidak akan beriman. Banyak dari mereka dari umat manusia yang akan jadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Oleh karena itu yang seperti kita sampaikan kemarin, ketika kita merasa bahwasanya kita digampangkan oleh Allah untuk beribadah, kita digampangkan oleh Allah untuk sholat berjamaah, digampangkan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat, jauh dari kemungkaran, maka syukuri nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok sedikit yang Allah maksud di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari kelompok dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan bahwasanya sangat mustahil untuk mereka beriman. Kata Allah, inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kata Allah, kami ini wahai Muhammad, ini perumpamaan dari Allah. Tafsiran pertama untuk ayat ke-8, kata ulama, ini adalah perumpamaan dari Allah bahwasannya saking tidak mungkin imannya mereka, kata Allah, aku ini wahai Muhammad menjadikan mereka seperti orang yang tangannya dibelenggu ke leher, kata Allah. Tangannya dibelenggu ke leher. Begini. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal adqan. Jadi tangannya itu dibelenggukan ke leher dan diikat dengan besi. Fahum muqmahun, orang. Ini tafsiran pertama. Jadi ada dua tafsiran untuk ayat ke-8. Tafsir pertama, ini perumpamaan dari Allah bahwasanya Allah mengumpamakan orang-orang yang tidak iman kepada Nabi Muhammad seperti orang yang dibelenggu tangannya ke leher. Sehingga kata Allah, mukmahun, mereka itu kepalanya selalu terangkat, tidak bisa nunduk. Kepalanya terangkat, tidak bisa nunduk, menunjukkan betapa sombongnya mereka. Sombong mereka itulah yang menyebabkan mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu tidak bisa nunduk, kepalanya selalu menghadap ke atas, nyungah terus, seperti orang yang dibelenggu, kata Allah, tangannya. Maka lehernya tidak mungkin bisa nunduk, pasti ke atas terus. Nah, begitulah mereka wahai Muhammad. Hati mereka sombong, makanya mereka tidak bisa iman kepadamu. Dan memang betul, ketika kita baca sejarah,
mereka itu musyrikin Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, grup lainnya, itu tidak iman kepada Nabi Muhammad bukan karena mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal, kenapa? Musuh bebuyutan Nabi Muhammad, mengganggu terus Nabi Muhammad. Karena kata Abu Jahal, ini yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada keluarganya, kita ini sama Bani Hashim, sama Bani Abdi Manaf itu selalu saingan. Kita dengan mereka seperti kafarasai rihan, seperti kuda yang sedang berbalap lagi balapan pun. Mereka maju, kita juga maju. Mereka maju selangkah, kita maju 2 langkah. Mereka maju 2 langkah, kita maju 2, terus saingan, kata Abu Jahal. Mereka menjamu tamu. Nabi Muhammad dari Bani Hashim, Bani Hashim dari Bani Abdi Manaf, sedangkan Abu Jahal dari Bani Makhzum. Sama-sama Quraisy tapi beda kabilah, beda bangsa, beda marga, beda keluarga. Kata Abu Jahal, kita dengan Bani Hashim seperti kuda yang selalu berlomba terus. Mereka jamu tamu, kita menjamu tamu. Mereka menolong orang yang terzalimi, kita juga menolong. Tak mau kalah. Mereka kasih minuman kepada orang-orang yang haji atau umrah, kita juga kasih minuman. Nah sekarang kata Abu Jahal, ketika dari Bani Hashim ada seorang nabi yang diutus, kita mau ngangkat nabi siapa? Siapa dari kita yang bisa jadi nabi? Jadi masalah Abu Jahal ini salah satu contohnya, bukan dengan Nabi Muhammad, tapi dengan keluarga atau dengan Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Ini urusan saingan keluarga, begitu. Dan kata demi Allah, kita tidak akan iman kepadanya sampai kita binasa. Sombongnya Abu Jahal. Kita tidak akan iman kepadanya sampai kita binasa, tidak bakal iman. Nauzubillah min dzalik. Padahal dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah bohong. Oleh karena itu, rata-rata yang iman kepada Nabi Muhammad SAW di awal Islam itu anak-anak muda. Yang iman kepada Nabi anak-anak muda, yang umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Itu rata-rata. Putra-putranya dari musuh-musuh Nabi. Ada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini khatib Quraisy. Dia itu kalau berbicara di atas mimbar, waduh, menyihir omongannya. Selalu mencaci Nabi, musuh berat Nabi. Walaupun nanti masuk Islam, alhamdulillah. Putranya orang yang termasuk orang yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad. Jadi rata-rata anak-anak muda yang iman kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak punya sifat sombong, tidak gengsian. Mereka di bawah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak muda inilah yang menyaksikan kebohongan dari bapak-bapak mereka. Tidak sinkron omongan bapak mereka. Salah satu dari mereka mengatakan kepada bapaknya, dulu kalian ini juluki Muhammad Al-Amin. Kami masih kecil sering dengar kalian juluki Muhammad, kalian puji-puji Muhammad, kalian panggil Muhammad dengan Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Sekarang kalian juluki dia bohong. Mana yang benar? Yang dulu apa yang sekarang? Mana yang harus kami percayai? Yang dulu apa yang sekarang? Kalau kami percaya yang sekarang, berarti yang dulu kalian bohong. Begitu. Kalau kami percaya yang dulu, berarti sekarang kalian yang bohong. Makanya tidak masuk akal begitu. Dulu dipuji-puji, bahkan ketika mereka orang Quraisy Mekah hampir perang gara-gara berebut ingin meletakkan Hajar Aswad kepada Ka'bah. Ketika Ka'bah dibangun ulang, ini hanya 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Umur Nabi itu 35 tahun. Ribut hampir
Setiap kepala kabilah ngomong aku yang berhak meletakkan Ka'bah meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Setiap kabilah akhirnya mereka sepakat, udah kita begini aja, siapa yang masuk ke masjid sekarang kita kasih dia yang untuk meletakkan Hajar Aswad, yang masuk Nabi Muhammad. Kata mereka, radina bil amin. Ya udah, kalau yang masuk Muhammad kita setuju dengan al-amin, orang yang bisa dipercaya. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, tiba-tiba ketika Nabi Muhammad mengatakan aku adalah utusan Allah, begini, langsung berubah. Mereka katakan Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad sihir. Makanya tidak imanan mereka kepada Nabi itu bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka sombong. Walakinnal ladzina kafaru bi ayatillahi yajhadun, kata Allah. Fa innahum la yukadzibuna. Di surat lain Allah katakan, mereka itu tidak mendustaimu wahai Muhammad, tapi mereka orang-orang yang kafir dengan ayat, dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya diutus Nabi Muhammad, yajhadun, juhud. Juhud itu tahu tapi nggak mau percaya, tahu tapi nggak mau ikut, tahu tapi ingkar, itu juhud namanya. Tahu tapi dia ingkar. Makanya kata Allah, ya, mereka lah orang-orang yang tidak mungkin beriman, karena mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, diumpamakan sama Allah seperti orang yang tangannya dibelenggu ke leher, tidak bisa noleh, tidak bisa nunduk. Nunjukkan mereka tidak bisa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW karena mereka sombong. Hati mereka tidak tawadhu, dan seperti yang dikatakan oleh ulama bahwasanya al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaydi harbun lil makanil ali. Sebagaimana air tidak bisa nyampe ke daratan yang tinggi, begitu juga ilmu tidak bisa sampai ke tempat atau ke hati orang-orang yang memiliki sifat sombong. Jadi termasuk hambatan untuk orang mendapatkan ilmu, yaitu adalah sifat sombong. Mereka sombong semua, tidak mau iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran yang pertama dari surat Yasin ayat ke-8, bahwasanya Allah mengumpamakan kepada Nabi mereka itu yang tidak iman kepadamu di ayat sebelumnya seperti orang, kata Allah, yang tangannya dibelenggu ke leher sehingga tidak bisa menundukkan lagi kepalanya, tidak bisa menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata ulama, bisa juga diartikan inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Bisa juga ditafsirkan bahwasannya ini yang akan terjadi pada mereka kelak di hari kiamat, yang akan terjadi pada mereka. Mereka, kata Allah, orang-orang yang tidak beriman kelak nanti di hari kiamat, wahai Muhammad, akan kami belenggu, kata Allah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, idil aghlalu fi a'naqihim. Jadi orang-orang yang masuk neraka nanti tangannya baca ini, yang masuk neraka dah dibelenggu sama Allah seperti ini. Jadi tafsiran kedua ayat ke-8 adalah apa yang akan terjadi pada mereka orang-orang yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya kelak nanti di hari kiamat mereka, wahai Muhammad, akan kami belenggu, kata Allah. Diikat, tidak bisa noleh, tidak bisa ini jalan lurus sehingga masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan dua tafsiran tadi, dua-duanya kata ulama bisa kita pakai, bisa digabungkan. Di dunia itu perumpamaan untuk hak mereka yang memiliki hati yang sombong sehingga mereka tidak bisa iman kepada Nabi Muhammad. Nanti di akhirat adalah apa yang akan terjadi kepada mereka. Mereka akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa-aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat
ayat ke-9. Kami jadikan di depan mereka penghalang dan di belakang mereka penghalang, sehingga mereka tidak bisa melihat jalan yang lurus. Kami jadikan, kata Allah, di depan mereka penghalang, di belakang. Ini juga perumpamaan mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depannya ada penghalang, di belakangnya ada penghalang, sehingga mereka tidak bisa melihat jalan yang lurus, tidak bisa melihat jalan yang benar. Fa'alsyainahum, kami butakan mata mereka, mata hati tentunya, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat mana jalan yang benar untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, bahwasanya ini dalil, ini bukti iman kepada Allah atau tidak iman kepada Allah itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman, ketika orang beriman kepada Allah, ditambah orang ingin dekat dengan Allah, itu petanda bahwasanya memang Allah yang mengizinkan kita untuk dekat dengan Allah. Itu petanda. Makanya kata ulama, salah satunya Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam, beliau mengatakan, ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat bala, dapat cobaan dari Allah, maka sabar, kata beliau. Kenapa? Karena itu tanda pengenalan Allah kepadanya. Allah ingin kita dekat dengannya. Musibah dan bala, ibadah yang kita lakukan, itu beda, masyaallah hadirin. Musibah dan bala itu dari Allah turun kepada hamba. Sedangkan ibadah yang kita lakukan dari hamba untuk Allah. Makanya kenapa para auliya, para ulama itu senang ketika mendapatkan musibah. Tentu kita tidak boleh minta musibah. Kita minta dijauhi sama Allah dari musibah, dari bala, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi ketika ada musibah, setiap mukmin muslim pasti dapat musibah. Bahkan ada ulama yang mengatakan 40 hari tidak dapat musibah, koreksi amal kita. Kalau sampai 40 hari dapatin musibah, musibah itu walaupun terkena duri di jalan, kata Nabi, itu musibah. Terkena duri di jalan kena macet misalkan, itu masuk musibah. Motor, mobil mogok, musibah. Kurang enak badan, David, musibah. Musibah itu semua musibah. Misalkan 40 hari itu tak kena musibah sama sekali, lemah terus hidup, itu kata ulama, koreksi amal kita. Hati-hati, bukan malah senang. Hati-hati, takutnya kita termasuk orang-orang yang Allah ulur, sehingga kita tidak akan iman atau tidak akan kembali bertaubat, tidak akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di ayat lain Allah katakan, kami akan ulur mereka, akan kami berikan semua yang mereka inginkan. Kami ulur, mereka tidak sadar, kata Allah, kami sedang ulur. Tidak sadar. Allah berdaya mereka dengan harta, dengan jabatan, dengan kenikmatan, dengan kemewahan. Akhirnya mereka lupa, tahu-tahu mati, meninggal, langsung ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa untuk bertaubat. Tapi seorang mukmin, orang yang Allah inginkan, orang tersebut dekat dengan Allah, dikit-dikit Allah kasih musibah. Berapa hari lagi, apalagi lah agak jauh dari Allah, lupa dikit, Allah lanjut teguran. Ingat, taubat kepada Allah. Jauh dikit, Allah tarik lagi dengan teguran lagi. Ingat, taubat lagi sama Allah. Begitu seterusnya. Mereka orang-orang yang sudah Allah pastikan untuk tidak beriman kepada Allah. Jadi kembali kepada tadi perkataan Imam Ibn Athaillah. Kata Ibn Athaillah, ketika musibah bala turun, itu dari Allah kepada kita. Ibadah kita dan ibadah yang kita lakukan dari kita untuk Allah. Maka tentu beda, kata beliau. Ini alasan kenapa ulama senang dapat musibah.
Tentu beda yang dari Allah ke kita dan dari kita ke Allah. Beda, tidak bisa dibandingkan. Lebih hebat mana? Yang lebih hebat yang dari Allah ke kita. Nah, itu yang membuat ulama senang ketika mereka mendapatkan musibah, dapat marah. Karena yang mereka lihat, yang mereka rasakan, ini dari Allah. Ini dari Allah. Mereka jadikan itu penyebab untuk mereka semangat tambah beribadah kepada Allah. Allah ngasih aku musibah, berarti Allah pengen aku berdoa. Allah pengen aku ke masjid. Allah pengen aku lebih khusyuk. Allah pengen aku menangis. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua hamba, dua orang, kata Nabi. Perumpamaan. Yang satu ini tiap doa baru ngangkat tangan dikit langsung dikabulkan sama Allah. Baru ngangkat tangan dikit langsung dikabulkan. Cepat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Sedangkan satu lagi, tiap malam, tiap sholat minta ini, minta itu, dikabulkan. Sampai malaikat kesian. Kata malaikat, ya Allah, kawannya itu cepatnya dikabulkan. Baru minta sedikit langsung dikabulkan. Sedangkan si koknya kesian, ya Allah, tiap malam dia doa. Biarlah wahai malaikat, fa inni uhibbu an asma'a sautah. Aku senang dengar suaranya. Aku senang dengar suara. Aku senang dengar dia malam bangun nangis kepada aku. Senang, kata Allah. Jadi Allah kasih dia musibah atau bala, termasuk musibah bala, hajat tak dikabulkan sama Allah di dunia tentunya. Itu kata Allah, biar aku dengar terus munajat dia. Sedangkan yang si kok tadi, kalau dia minta cepat kau kabulkan, aku tak senang dengar suara. Nauzubillah min dzalik. Ini yang dirasakan, yang disaksikan oleh para aulia ketika mereka mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan itu sarana, wasilah untuk tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang Allah pastikan tak masuk ke dalam agama Islam seperti ini. Kata Allah, di hadapan mereka kami kasih penghalang, di belakang kami kasih penghalang. Artinya mereka dikelilingi oleh penghalang sehingga tidak bisa melihat mana jalan yang lurus. Apa penghalang? Bukan penghalang artinya memang ada pagar atau tembok depan. Penghalang banyak, kata orang. Termasuk penghalang dalam kehidupan dunia ini, dunia yang melimpah, itu penghalang termasuk penghalang yang bisa menjauhkan kita dari Allah, menipu kita, harta, jabatan, anak, istri, keluarga. Kalau ini termasuk penyebab, kalau kita tidak bisa mengelolanya, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Hati-hati, harta kalian, anak kalian itu adalah fitnah, cobaan dari Allah, ujian dari Allah. Anak kalian menyebabkan kalian jauh tidak dari Allah. Harta kalian menyebabkan kalian jauh tidak dari Allah. Kemudian di ayat lain Allah katakan, zuyyina linnas hubbus syahwat minan an-nisa wal mal wal bani. Ini semua penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah kalau kita tidak bisa mengelolanya. Tapi anak, istri, jabatan, harta yang Allah berikan kepada kita dan kita bisa mengelolanya, wah luar biasa, bakal jadi cepat untuk dekat dengan Allah. Bagaimana? Misalkan jabatan dikelola dengan adil. Orang yang memiliki jabatan, dia bisa mengelolanya. Maksud mengelola itu bukan urusan manajemen, urusan ini, bukan ya. Maksudnya bisa adil, bisa bertanggung jawab dengan amanah yang apa Allah bebankan kepadanya. Nomor satu disebutkan sama Nabi, orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. 7 kelompok, kata Nabi. Ketika orang semua kepanasan di bawah di padang mahsyar, matahari cuma 1 jengkal,
Di atas kepala itu semua kepanasan kecuali 7 kelompok kata Nabi. Dapat naungan dari Allah khusus untuk 7 kelompok ini. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi, imamun adilun, orang yang punya jabatan, pemimpin yang adil. Itu pertama kali. Nah, berarti kalau orang yang memiliki jabatan, kemudian jabatan tadi dia jadikan sarana wasilah untuk dekat dengan Allah, maka jabatan itu bukan saddan seperti di ayat ini, bukan penghalang untuk dia dekat dengan Allah. Harta juga begitu. Sayyidina Utsman ini contoh terbesar untuk orang yang bisa mengelola hartanya. Beliau bisnismen, kaya, bahkan kaidah dalam berbisnis punya Sayyidina Utsman sampai sekarang masih dipelajari. Kaya raya, pernah dihitung sama ulama. Kekayaan Sayyidina Utsman itu kalau hidup di masa ini dikalkulasikan dengan uang sekarang lebih kaya 5 kali lipat dari orang terkaya yang sekarang ini. Siapa yang terkaya sekarang? Aduh kan? Itu kalau Sayyidina Utsman itu atau harta Sayyidina Utsman 5 kali lipat lebih kaya dari dia. Kaya luar biasa. Tapi sekejap mata menginfakkan istilahnya apa yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi lagi mau perang Tabuk, butuh harta, butuh donasi, Nabi open donasi. Siapa yang mau infak? Ayo kita mau perang, jauh ini, musim lagi paceklik. Kebetulan kafilah Sayyidina Utsman masuk ke Madinah, bawa kafilah itu rombongan onta yang bawa dagangan di atasnya. Itu kafilah. Onta kalau jalan kan berbaris, bukan ke samping tapi di belakang. Ujungnya masuk Madinah, ujungnya lagi belum ke Jingoan, saking banyaknya. Kata Sayyidina Utsman, itu semua ya Rasulullah aku sedekahkan buat perangmu ya Rasul. Galau-galau itu, tidak langgu-langgu. Nah, pinter kelola harta. Nabi angkat tangan, Nabi tidak mungkin diam. Nabi angkat tangan, ya Allah, Utsman nak ngapoi habis ini, tidak apa-apa ya Allah. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Utsman, apa yang dilakukan Utsman habis ini? Tidak apa, tidak masalah, tidak pengaruh untuknya. Kata ulama, bukannya Nabi menghalalkan yang haram, tidak. Tapi ini jaminan dari Nabi, apa yang dilakukan Utsman mulai saat ini sampai dia wafat, pasti semuanya benar. Bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai meninggal beliau baca Quran, rajin ahli ibadah, bisa mengelola hartanya. Maka hartanya tidak termasuk saddan, tidak termasuk penghalang, yang seperti ditafsirkan disebutkan oleh Allah di dalam surat Yasin. Anak istri juga begitu. Kalau kita bisa mengatur anak kita jadikan anak yang soleh, investasi yang kekal abadi, itu anak yang soleh. Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan kalau Bani Adam meninggal, semua bisnisnya, semua investnya, semua sahamnya terputus, ya pindah ke ahli waris kalau sudah, kecuali beberapa hal. Dalam satu hadis Nabi sebutkan 3, di hadis lain Nabi sebutkan 7, dikumpulkan sama Imam Suyuti ada lebih dari 10. Salah satunya waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini invest kita Pak, maka yang punya anak jangan kita telantarkan ini agamanya. Kalau duit, fasilitas, oh Masya Allah, komplit, dia nak apa. Tapi sholat tidak, perhatikan, hati-hati, jangan. Kita sholat Pak di masjid, tapi jangan kita lupa anak kita di rumah sholat atau tidak. Jangan kita pergi ke masjid, tak kita pedulikan yang di rumah, hati-hati. Di hari kiamat, kita yang pertama kali dituntut oleh anak bini di rumah itu. Ngapa kau ada sholat, kata Allah, bapak aku tak pernah bangun ya Allah. Nah, terucap itu bakal seperti yang dikatakan oleh Allah, bapak lari dari anak. Kenapa? Takut dituntut sama anak. Karena bapak tak ngajari anak sholat, ibu tak ngajari anak sholat, saling tuntut nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka anak yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, istri yang membuat kita jauh dari Allah, termasuk saddan, termasuk penghalang untuk kita dekat dengan Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak akan beriman wahai Muhammad karena mereka dikelilingi oleh penghalang, sehingga mereka tidak bisa melihat jalan yang lurus, jalan yang benar,
yaitu jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang Allah inginkan memang tidak iman kepada Allah, Allah kasih penghalang-penghalang tadi. Dunianya Allah bukakan sehingga dia tertipu. Wa qayyadna lahum qurana. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan termasuk penghalang untuk iman kepada Allah adalah qurana usu, teman yang jelek, teman yang tidak baik. Tidak baik apa? Tidak baik agamanya. Teman yang kalau misalkan masuk waktu sholat, sholat, yakin lah sholat tuh, gampang sholat tuh, masih panjang waktunya. Itu teman tak baik itu berarti. Teman yang kalau ada misalkan barang yang haram, apa dikit ini cuma, itu termasuk adalah saddan. Karena Allah katakan di ayat lain, wa qayyadna lahum qurana. Kata Allah qayyadna, kami jadikan. Jadi memang Allah jadikan untuk orang yang tidak Allah inginkan dia beriman teman yang jelek. Allah jadikan, Allah giring. Nah, Allah giring dia punya teman yang jelek. Makanya kata ulama, termasuk nikmat yang besar dari Allah, kita memiliki teman yang selalu mengingatkan kita dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kawan yang mengingatkan terus masalah sholat, masalah halal haram, pegang kawan itu. Ngapa? Itulah kawan yang sejati. Sebagai kawan yang pengen dia masuk surga, pengen juga kawannya masuk surga. Itu pegang. Karena kebalikan dari kawan yang kayak ini, kawan yang tidak baik, itu termasuk saddan, termasuk penghalang. Jelas Allah katakan di ayat tadi bahwasanya kami jadikan untuk mereka teman yang jelek agar apa? Agar mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi kenapa mereka tidak beriman? Di ayat 7 Allah sebutkan laqad haqqal qaul ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman, wahai Muhammad. Kebanyakan dari mereka sudah aku tetapkan tidak akan beriman. Bagaimana Allah tunjukkan cara agar mereka tidak beriman? Di 2 ayat berikutnya Allah sebutkan mereka seperti orang yang dibelenggu ke lehernya sehingga tidak bisa menerima tanda-tanda kebesaran Allah, tidak bisa menerima ajaran Nabi Muhammad. Dan mereka seperti orang yang kami jadikan di hadapannya, di kelilingnya banyak penghalang sehingga tidak bisa melihat jalan yang lurus, jalan menuju hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk dari kelompok tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok-kelompok yang Allah inginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang tanya mungkin. Tadi. Iya. Itu mungkin salah. Karena masih kecil membaca salah satu itu mungkin terjemahan dari ayat lain bahwa pada saat Rasulullah mau berangkat ke hijrah, beliau keluar dari rumah. Kemudian itu rumah beliau sudah ditutup oleh apa itu Tuhan hujan dan sebagainya itu untuk menghalang beliau, membunuh beliau. Oleh Nabi entah dia dikasih semacam pasir kepala mereka sehingga mereka itu perintah itu mereka merasa tidak bisa melihat kiri kanan, tidak tahu, tidak melihat Nabi dan sebagainya, seakan-akan mata ditutup sehingga Nabi selamat keluar. Apakah benar itu? Benar itu Pak. Tadi lupa kita sebutkan. Benar itu. Jadi tapi bukan ayat ini turun karena kejadian itu, bukan. Jadi termasuk fungsi ayat yang barusan kita baca itu dipakai sama Nabi untuk membutakan mata mereka ketika Nabi ingin hijrah ke Madinah. Itu. Jadi pas Nabi nak keluar dari rumah Nabi sudah dikepung oleh pemuda-pemuda yang membawa pedang. Setiap pedang sudah diracuni untuk membunuh Nabi Muhammad.
Nabi keluar dari rumah, Nabi baca itu tadi. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim faghshayna fahum la yubsirun. Jadi sama Nabi ditiupkan debu. Debu tadi semuanya debu cuma segenggam, dikit debu di tangan Nabi. Allah suruh Nabi ambil debu, baca ayat tadi, tiupkan. Itu debu nutupi mata semua yang hadir. Sampai mereka ketiduran. Bangun udah panas matahari, udah siang. Gara-gara ayat tadi. Nah, cuman ayat tadi bukan turun di kejadian itu, bukan. Jadi asbabun nuzul beda. Ayat tadi bukan turun di kejadian itu, tapi kejadian itu dipakai sama Nabi ayat itu untuk melindungi. Dan ulama mengatakan sampai sekarang bisa kita pakai. Kalau kita lagi dalam keadaan genting misalkan, takut apa misalkan, baca ayat ini untuk melindungi kita. Nah, betul itu. Ada lagi? Kalau ada nanti kita tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Barakallahu wasallam. Walhamdulillah.